memiliki seorang tokoh pendidikan yang pemikirannya tidak lekang oleh waktu. Tokoh pendidikan tersebut adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan juga menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan tujuan pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara juga memberikan pengertian tentang pengajaran, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup peserta didik. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, akan tetapi pendidik tetap berperan sebagai pamong atau among dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sekaligus tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Dalam proses menuntun kodrat anak ini, pendidik harus menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus menerapkan trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sumtulodo atau di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberi bimbingan, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Kita harus memberikan suri teladan saat kita berada di depan, serta memberikan semangat di tengah-tengah mereka, dan memberikan mereka dorongan dan semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Terdapat dua kodrat yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang erat kaitannya dengan era di mana murid atau peserta didik tumbuh dan berkembang. Karena itu, pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menyiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang memenuhi segala kodrat yang dimiliki oleh murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga peserta didik menjadi merdeka dalam belajar. Selain memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, guru juga harus mampu menerapkan segala potensi yang ada pada murid, termasuk kekayaan sosial budaya atau sosiokultural yang ada. Dengan menerapkan kekayaan sosiokultural yang ada di masyarakat, diharapkan dapat menumbuhkan karakter yang baik pada murid. Misalnya pada budaya Natuni dari Pulau Timur. Nilai-nilai luhur yang dapat diambil dari budaya Natuni yaitu nilai kerjasama dan budi pekerti, bagaimana menghargai orang lain dengan hormat dan sopan. Nilai-nilai luhur yang dapat diambil dari budaya Natuni erat kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum mempelajari tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa semua anak lahir seperti kertas kosong yang memiliki kemampuan yang sama. Karena itu, semua anak diperlakukan juga dengan cara yang sama. Dan dalam pembelajaran, saya melakukan pembelajaran dengan tidak memperhatikan kebutuhan setiap murid secara individu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara membawa perubahan bagi diri saya. Semua anak itu istimewa. Semua anak memiliki kodratnya masing-masing. Semua anak harus diperlakukan dengan cara yang istimewa. Saya harus mendidik anak dengan penuh cinta kasih, agar saya dapat menjadi teladan bagi murid, dan juga saya harus memberikan contoh, membimbing dan mendorong agar murid dapat belajar sesuai dengan kodratnya. Agar dapat mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menyiapkan pembelajaran di kelas, maka saya akan yang pertama, menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang kedua, tidak menghukum anak secara fisik. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas.
Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Dan yang kelima, menggali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi. Salam guru penggerak.